Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fakirina Jamalupa. Saya mahasiswi dari STAI Sabili Bandung pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Teknik Bercerita dan Mendongeng. Terima kasih. Halo teman-teman. Di sini kakak mau bercerita nih. Siapa yang coba yang mau dengar cerita kakak? Ayo angkat tangan. Wow, semuanya mau ikut dengar cerita kakak. Coba ada yang tahu nggak kakak hari ini mau bercerita tentang apa? Wow, kakak hari ini mau bercerita tentang singa bodoh dan kelinci yang pintar. Wah, singanya bodoh dan kelincinya yang pintar. Coba siapa yang gak sabar mau dengar? Wah, semuanya semangat mau mendengarkan cerita? Coba sebelum bercerita, kakak mau tanya, hewan-hewan apa saja sih yang ada di hutan? Ada singa, ada kelinci, ada monyet, ada kerbau. Wah, banyak sekali hewan-hewan yang ada di hutan. Coba kita lihat di cerita kakak hari ini ada hewan-hewan apa saja ya. Coba. Wah, yang pertama hewan apa ini? Ada yang tahu hewan apa ini? Ya, betul, ini singa. Rambutnya lebat singa. Singa ini yang tadi disebut katanya singanya bodoh dan singanya sangat rakus. Nanti kita dengar ceritanya ya. Yang kedua ada siapa ya? Yang kedua ada kerbau. Wah, nanti di ceritanya ternyata ada kerbau. Sedang apa ya kerbau di ceritanya? Hewan ketiga, ada yang tahu? Ini hewan apa? Ya, betul, ini kelinci. Tadi yang dicerita kakak sebutin kalau kelincinya sangat pintar. Wah, kita penasaran kenapa ya kelinci ini tadi disebut pintar. Kita dengarkan ceritanya ya. Di tengah hutan yang rimba dan lebat, hiduplah seekor singa. Dia adalah hewan yang rakus. Semua hewan yang ada di hutan dia makan. Dia buru. Bahkan ketika dia sedang tidak lapar pun, dia masih memburu hewan-hewan yang ada di hutan. Para hewan di hutan merasa sedih, merasa kesal terhadap singa. Karena setiap hari dia terus memakan hewan-hewan yang ada di hutan. Tidak ada satupun dari mereka akan dibiarkan hidup. Singa memakan semua hewan-hewan yang ada di hutan. Sehingga itu membuat hewan-hewan yang ada di hutan menjadi sedih, menjadi kesal kepada singa. Hingga suatu hari, hewan-hewan di hutan berencana untuk menawarkan makanan kepada singa setiap hari. Jadi, singa tidak perlu lagi memburu para hewan-hewan. Singa hanya perlu diam di tempatnya. Nanti hewan-hewan akan datang menghampirinya untuk bersukarela menjadi santapannya. Lalu akhirnya mereka pergi untuk mendatangi singa. Tibalah mereka di tempat singa. "Roar, ada apa kau datang kemari?" ucap singa. "Yang mulia, tolong dengarkan kami. Kami punya permintaan," ucap kerbau. Apa permintaanmu?" ucap singa. "Bagaimana jika engkau tidak perlu memburu hewan-hewan di hutan? Engkau cukup diam di tempatmu. Nanti hewan-hewan akan datang menghampirimu," ucap kerbau. "Jadi yang mau lihat tidak perlu capek-capek mengelilingi hutan untuk mencari makanan lebih baik. Hewan-hewan akan
menyediakan langsung padamu, sehingga kamu cukup berdiam diri di tempatmu, ucap si kerbau. Wow, baiklah, aku akan menyetujui saran dari hewan-hewan. Lebih baik aku tinggal duduk saja di tempatku dan makanan akan datang. Hahaha. Ucap singa secara kegirangan. Sejak hari itu dan seterusnya, hewan-hewan satu persatu mendatangi tempat singa dan menyerahkan diri secara sukarela untuk menjadi santapan singa. Hingga pada suatu hari, giliran kelinci yang datang untuk menghampiri singa untuk menjadi santapannya. Tapi kelinci muda ini sangat berani. Dia tidak mau jika dia akan mati sia-sia dimakan oleh singa. Sehingga kelinci yang sangat pintar ini mempunyai rencana. Apa sih ya rencananya? Pada hari di mana dia menjadi santapan singa, dia bangun sangat terlambat sekali. Dia bangun siang. Dia bahkan di tengah perjalanannya dia sempat tertidur. Hingga hal itu membuat dia sampai ke tempat singa sangat terlambat. Singa yang saat itu sudah menunggu sangat marah. Di mana makanan siangku? Kenapa lama sekali? Kenapa tidak ada yang datang? Apakah hewan-hewan itu membohongiku? Ucap singa dengan nada yang sangat marah. Dia sudah marah karena dia sudah menunggu sampai sore hingga perutnya kelaparan. Hingga tibalah matahari terbenam. Kelinci pada saat itu baru sampai ke tempat tinggal singa. Tapi dia datang dengan keadaan yang lemas. Dia datang dengan keadaan yang tidak semangat sama sekali. Ketika melihat kelinci itu datang, singa meraung marah. Wow, dasar kelinci kecil. Mengapa kau lama sekali datang ke sini? Aku sudah menunggumu dari pagi sampai sekarang matahari sudah akan terbenam. Aku sangat marah dan aku sangat lapar. Si kelinci datang dengan sangat lemahnya. Yang mulia, maafkan saya. Di tengah perjalanan ada singa yang lebih kuat darimu. Dia memburu hewan-hewan lain. Bahkan dia memburu kelinci-kelinci yang harusnya menjadi santapanmu hari ini. Hingga tersisa aku saja yang masih hidup, ujar kelinci yang lemas itu. Singa tentunya marah karena makanannya ternyata diburu oleh singa lain. Bahkan seharusnya di hutan ini yang paling kuat itu hanya dia. Mengapa ada singa yang lebih kuat daripada dia hingga memakan makanannya? Singa meraung marah. Wow, bagaimana ada singa yang lebih kuat daripadaku? Di hutan ini hanya aku yang paling kuat, kata singa sombong. Kelinci lalu menjawab, betul yang mulia, tadi di perjalanan aku bertemu dengan singa yang kuat. Bahkan aku hampir dimakan olehnya. Makanan siangmu yang harusnya datang tepat waktu menjadi terlambat. Itu sebabnya aku datang terlambat kepadamu, alasan si kelinci lemah itu. Si singa bertanya, wow, lalu di mana singa itu? Biarkan aku datang kepadanya untuk menyerang. Aku sangat marah. Mengapa ada yang lebih kuat daripadaku? Dan mengapa dia mengambil santapanku? Marah singa. Mendengar penjelasan kelinci, tentunya singa sangat marah. Sehingga singa menyuruh kelinci untuk mengantarkannya ke tempat di mana singa itu tinggal. Sampailah mereka
ketika di benteng yang diucapkan oleh kelinci. Yang mulia, singa itu tinggal di benteng sana. Coba kau datang sana, ujar kelinci memberitahu singa. Akhirnya si singa datang menghampiri benteng tersebut. Ternyata benteng tersebut adalah sebuah sumur yang ada airnya. Ketika menghampiri sumur tersebut dan melihat ke dalam sumur tersebut, ternyata singa benar melihat ada singa lain di pantulan air yang ada di dalam sumur tersebut. Karena tidak tahu, karena singa ini bodoh, akhirnya dia tidak tahu bahwa pantulan yang ada di air tersebut adalah muka dia sendiri, singa itu sendiri. Tapi karena tidak tahu dan dia sudah diliputi oleh rasa marah, ketika melihat ke bawah dan melihat ada pantulan singa, dia marah, dia meraung-raung, bahkan dia memukul-mukul air yang ada di dalam sumur tersebut. Wah, 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 wah. Hingga akhirnya karena singa terus meraung-raung dan memukul-mukul air tersebut, singa tidak sengaja terpeleset. Singa lalu jatuh ke dalam sumur tersebut dan akhirnya dia mati karena dia tenggelam, tidak bisa apa-apa, masuk ke dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Hingga akhirnya kelinci yang pintar ini merasa senang bahwa ternyata singa itu mudah ditipu. Padahal yang ada di pantulan air yang ada di sumur tersebut adalah muka dia sendiri. Tapi karena singa itu tidak tahu, dia akhirnya tercebur ke dalamnya. Kelinci merasa senang karena akhirnya di hutan ini tidak ada lagi yang memburu-buru hewan yang ada di hutan. Dan hewan-hewan di hutan juga merasa senang karena akhirnya mereka bisa hidup dengan bahagia tanpa takut dikejar-kejar atau diburu oleh singa yang sangat rakus tersebut. Dan mereka di hutan hidup bahagia. Jadi adik-adik semua, dari cerita ini kita bisa belajar apa saja ya. Ternyata kita tidak boleh menjadi anak yang rakus, menjadi anak yang sombong seperti singa. Bahkan karena jika kita tidak rajin belajar, nanti kita akan bodoh seperti singa. Pastinya kita tidak mau kan ya. Kita harus menjadi anak yang pintar. Kita juga harus belajar agar pintar seperti kelinci, agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Dan juga kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Nanti kalau sombong, orang-orang di sekitar kita tidak mau menemani kita. Kita nanti dijauhi oleh teman-teman karena teman-teman merasa tidak suka berteman dengan orang yang sombong. Terima kasih. Coba seneng gak sudah didengar cerita tentang singa yang bodoh dan kelinci yang pintar? Wah, alhamdulillah jika senang sekali. Semoga apa yang sudah kakak ceritakan di sini kita bisa mengambil pelajarannya ya. Nanti di lain waktu kita bercerita lagi, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.